Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian pasti akan datang kepada tiap makhluk yang bernyawa. Dalam Islam, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Ijrail. Tentunya malaikat Ijrail punya cara bagaimana mencabut nyawa manusia, tergantung dari amal perbuatan semasa hidupnya. Namun baik buruknya amal seseorang, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya sakaratul maut itu kira-kira 300 kali sakitnya dipukul pedang. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kitab Daqaiqul Akhbar karya Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Sebelum seorang hamba menemui ajal, terlebih dahulu Tuhan bertitah pada malaikat maut. Sekarang tiba waktunya hamba itu kembali. Ambillah ruh si fulan, suruh Allah pada malaikat maut. Bergegaslah malaikat maut menemui si fulan menjalankan perintah Allah. Tanpa pamit, malaikat maut hendak mengambil ruh si fulan. Beragam cara malaikat mencabut ruh dari tiap-tiap jasad hamba. Kali ini malaikat maut mengambil ruh si fulan itu dari arah mulut, namun tak kunjung bisa. Ternyata mulut si fulan sedang berzikir kepada Allah. Tak ada jalan bagimu hai malaikat untuk mencabut ruhku melalui arahku. Lisan meneruskan, aku gemar memperpanjang setiap sesuatu lantaran hanya menyibukkan diri berzikir kepada Allah. Malaikat maut dengan gundah gulana kembali menghadap Allah, sembari mengadukan penolakan hambanya si fulan. Ambillah dari arah yang lain, seru Allah kepada malaikat maut. Tangan adalah arah kedua yang dipilih malaikat untuk mencabut ruh si fulan. Tangan si fulan berkata, aku banyak bersodakoh, mengelus-elus kepala anak yatim, menulis yang baik-baik, bukan dari arahku engkau mengambil ruhku. Malaikat maut kembali kepada Allah dan persis dengan kata-kata yang dikatakan tangan si fulan. Ambil dari arah lain lagi, Allah memerintahkan pada malaikat. Kemudian kaki adalah arah yang dipilih malaikat maut untuk menjemput ruh si fulan. Aku meringankan langkah untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat 2 hari raya, dan aku tak kenal lelah melangkah menuju majelis taklim. Aku bukan arah untuk menarik ruh itu, kata kaki kepada malaikat. Malaikat maut pun kembali menghadap Allah dengan cerita persis yang dikatakan kaki. Allah menjawab dengan perintah yang sama. Selanjutnya malaikat mengambil ruh si fulan dari arah telinganya. Aku mendengar bacaan Al-Quran, mendengar azan, dan mendengarkan zikir. Arahmu mengambil ruhku, bukan aku, ucap telinga. Lagi-lagi malaikat maut gagal. Kembali menghadap Allah, malaikat lagi-lagi mendapat perintah yang sama. 2 belah mata kemudian dipilih untuk merenggut ruh si fulan. Kami berdua melihat mushaf Al-Quran, memandang wajah ulama, memandang orang tua, dan memandang orang-orang soleh. Aku pun bukan arahmu merenggut ruh, ucap mata. Malaikat maut kembali berpaling. Arah mana lagi yang dapat ia jalani untuk mencabut nyawa si fulan ini? Akhirnya malaikat kembali menghadap Allah seraya berkata, ya Allah, hambamu si fulan tiap-tiap arah yang telah aku lakukan untuk mengambil ruhnya selalu punya jawaban. Lapor malaikat kepada Allah. Wahai malaikat maut, tulis namaku di telapak tanganmu, lalu perlihatkan telapak tanganmu pada ruh hambaku itu, perintah Allah. Segera malaikat menemui ruh si fulan. Tanpa berlama-lama malaikat langsung memperlihatkan telapak tangannya termaktub asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ruh si fulan melihat telapak tangan malaikat yang bertuliskan asma Allah, secepat kilat ruh keluar dari jasad si fulan. Dia tidak merasakan sedikit pun sakitnya naza atau keluarnya ruh dari jasad manusia. Seorang hamba tidak akan merasakan pedihnya syakaratul maut yang sangat dahsyat ketika ditulis akan asma Allah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang membatu hatinya, maka kecelakaannya besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah.
Mereka itu adalah kesesatan yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sahabat yang beriman, semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah ketika syakaratul maut. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan saat orang tuanya sudah berusia lanjut. Nabi Yahya lahir pada tahun 7 sebelum Masehi, merupakan anak satu-satunya Nabi Zakaria alaihissalam. Ibunya bernama Isya, adalah saudara perempuan Hannah istri Imron ibunya Maryam. Sejak kecil Nabi Yahya sudah diajari dan hafal ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat dan Zabur, sehingga terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam ayat 12-13. Nabi Yahya selama hidupnya tidak pernah berbuat salah, banyak berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, tidak keras dan takabur. Beliau seorang yang tawadu dan lemah lembut, diberi penghormatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dihindarkan dari bahaya dan penyakit. Pada waktu lahir, wafat, dan hari kiamat, beliau dibangkitkan kembali dengan kemuliaan di hadapan Tuhannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong atau bukan pula orang yang durhaka, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 14 dan 15. Nabi Yahya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi pada tahun 27 Masehi. Ia membantu ayahnya berdakwah dengan mengingatkan kaumnya dan para pemimpin Bani Israel yang melanggar hukum Taurat. Ia sangat berani menegakkan kebenaran dan memberlakukan hukum agama dengan tegas. Ia selalu menganjurkan agar kaumnya yang berdosa segera bertaubat. Pertaubatan ini ditandai dengan dipermandikan atau dibaptis di sungai Yordan. Karena itu, Nabi Yahya dijuluki Al-Ma'madan atau pembaptis. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria wafat. Nabi Yahya hidup pada masa Yerusalem berasal di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi 4 sebelum Masehi sampai 39 Masehi, dan Herodus sebagai penguasanya. Suatu ketika Raja Herodus berencana menikahi anak tirinya Herodia, dan Nabi Yahya mengetahui rencana itu. Maka beliau mengeluarkan fatwa larangan, karena menurut hukum Taurat haram hukumnya menikahi anak tiri. Akhirnya Raja Herodus menangkap dan memenjarakan Nabi Yahya, kemudian membunuhnya dan memenuhi permintaan kekasihnya, anak tirinya. Sahabat yang beriman, itulah kisah Nabi Allah yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.